Halo, Assalamualaikum Ananda Hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi belajar bersama Ibu Eka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Tentang teks non-fiksi dan juga tentang manfaat air. Ada 4 orang siswa yang sedang melakukan diskusi. Salah satu siswa bertanya, "Masih ingatkah kamu tentang teks non-fiksi?" Kemudian siswa laki-laki lain menjawab, "Tentu, teks non-fiksi itu adalah bacaan yang disusun berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi." Lalu, seperti apa sih contoh teks non-fiksi itu? Nah, contohnya pertama ada karya ilmiah, kemudian laporan berita, tulisan sejarah, ada juga biografi, dan lain sebagainya. Nah, lalu teks non-fiksi itu berisikan apa sih? Nah, teks non-fiksi ini berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Nah, lalu seperti apa sih cara mengidentifikasi teks non-fiksi? Nah, yang pertama yang perlu Ananda Hebat lakukan adalah membaca teks dengan cermat. Karena dengan membaca teks dengan cermat, Ananda Hebat mampu untuk memahami dan juga menguasai teks tersebut. Nah, Ananda Hebat boleh membaca dalam hati maupun membaca dengan keras. Asal jangan mengganggu temannya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika Ananda Hebat sudah membaca, Ananda Hebat harus mencatat ide-ide pokok dalam setiap paragraf dalam teks tersebut. Kemudian Ananda Hebat buatkan peta pikirannya dengan menuliskan beberapa kalimat dari ide-ide pokok tersebut ke dalam peta pikiran. Sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang yuk kita sama-sama membaca teks berikut dengan cermat. Nah, Ibu akan membaca dengan keras. Nah, silahkan Ananda Hebat untuk membaca dalam hati. Judul teksnya adalah Berjalan sejauh 2,5 km demi air bersih. Masyarakat Lamaknan Selatan, Nusa Tenggara Timur, sulit mendapatkan air bersih. Letak sumber air bersih sangat jauh dari tempat tinggal mereka. Sumber air bersih hanya bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sejauh 2,5 km. Masyarakat Lamaknan Selatan mengambil air bersih di Timor Leste. Kegiatan tersebut tidak dipersoalkan masyarakat Timor Leste. Meski berbeda kewarganegaraan, kedua pihak masih memiliki hubungan darah. Masyarakat Timor Leste masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat Lamaknen. Karena letak Kecamatan Lamaknen Selatan berada di perbatasan RI dan Timor Leste. Di kecamatan tersebut, air bersih sulit ditemukan. Nah, sehingga masyarakat Lamaknan Selatan berharap pemerintah pusat memberikan perhatian atas kesulitan warganya. Nah, sekarang yuk kita identifikasi peristiwa dalam sebuah peta pikiran. Nah, sekarang coba mulai dari pertanyaan pertama. Apa peristiwa yang terjadi? Nah, hal yang terjadi adalah masyarakat Lamaknen Selatan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kemudian, di mana warga mengambil air bersih? Nah, warga mengambil air bersih tadi di mana? Di Timor Leste. Lalu berapa jarak tempat tinggal warga dengan sumber air bersih? Jaraknya adalah 2,5 km. Nah, begitulah cara untuk mengidentifikasi teks non-fiksi melalui peta pikiran. Selamat mencoba. Lalu, seperti apa sih cara mengurutkan teks non-fiksi apabila memang tidak ada waktu kejadian? Nah, pertama tentunya sama halnya dengan tadi mengidentifikasi, kita harus membaca teks dengan seksama. Nah, kemudian setelah membaca teks, kita harus mencermati tiap-tiap paragraf. Karena tiap-tiap paragraf ini mengandung unsur penting untuk mengurutkan setiap kejadian dalam teks tersebut. Nah, kemudian jika ada waktu, maka
perhatikan waktu dan juga kejadian. Tapi apabila tidak ada waktu, maka kita harus mengurutkan tiap-tiap kejadian. Nah, kemudian setelah itu kita pun harus mencatat kejadian-kejadian yang telah terjadi secara berurutan. Nah, coba sekarang kita akan urutkan peristiwa yang terjadi pada teks sebelumnya. Sekarang mari kita sama-sama untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian dari teks non-fiksi. Dari teks yang berjudul Berjalan Sejauh 2,5 km Demi Air Bersih. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian dari teks non-fiksi, kita harus membaca teks dengan seksama. Dan tadi pun kita sudah membaca teks tersebut bersama-sama dengan seksama, baik membaca dengan keras maupun membaca dengan pelan. Kemudian kita harus mencermati tiap-tiap paragraf untuk mendapatkan informasi dari keseluruhan teks tersebut. Seperti yang kita lihat dalam teks bacaan, dalam teks tersebut tidak mengandung waktu kejadian yang spesifik, seperti hari atau tanggal, sehingga kita harus teliti membaca tiap-tiap paragrafnya. Biasanya dalam paragraf awal diberikan pengenalan masalah. Dalam teks ini di paragraf pertama terdapat informasi bahwa masyarakat Lamaknan Selatan, Nusa Tenggara Timur sulit mendapatkan air bersih. Dikarenakan letak sumber air bersih jauh dengan tempat tinggal mereka dan bisa dijangkau sejauh 2,5 km. Itulah urutan peristiwa yang pertama dan kedua karena mengenalkan permasalahan. Nah, di paragraf kedua mengungkapkan informasi terkait penanganan masalah sehingga didapatkan urutan peristiwa yaitu urutan ketiga di mana masyarakat Lamaknan Selatan mengambil air di Timor Leste. Dan urutan keempat yaitu meskipun berbeda kewarganegaraan, Timor Leste masih memiliki hubungan darah dengan masyarakat Lamaknen. Lalu, di paragraf terakhir terdapat akhir dari informasi yang sudah kita dapatkan setelah mengetahui penyebab dan juga penanganan masalahnya, di mana urutan peristiwa nomor 5 dan nomor 6 yaitu letak Kecamatan Lamaknan Selatan yang berada di perbatasan RI Timor Leste. Sehingga masyarakat Lamaknan Selatan berharap pemerintah pusat memberikan perhatian atas kesulitan warganya. Nah, setelah itu silahkan kalian periksa kembali apakah urutan peristiwa yang sudah kalian urutkan sudah berdasarkan teks tersebut dan sudah runtut atau belum. Jika sudah runtut, maka kalian sudah selesai mengerjakannya. Nah, sekarang kita beralih untuk belajar IPA tentang manfaat air. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Bahkan kita lihat dalam peta, daratan itu selalu beriringan dengan air, sehingga air tentunya sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Bumi adalah planet yang memiliki ketersediaan air. Makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, tentunya seperti kita manusia, kemudian hewan, dan juga tentunya tumbuhan. Karena kita manusia dan juga hewan serta tumbuhan itu merupakan makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Manfaat air bagi tumbuhan yaitu salah satunya untuk melakukan fotosintesis. Kemudian manfaat air bagi hewan itu salah satunya adalah untuk minum dan membersihkan diri. Sedangkan manfaat air bagi manusia tentunya untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, untuk memasak, mengairi sawah, untuk sarana transportasi dan juga pembangkit listrik ataupun lain-lain sebagainya. Dan sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya masih bersama Ibu Eka. Dadah.